Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself. Waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom. Hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy. Bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan. Akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan sering membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka. Cuma gereja katanya. Aduh sedih sekali saya dengar itu saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright. Selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan. Dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah. Tidak gampang putus, ya. Saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Besar
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Di depan anakku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang oh, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. To God be the glory. To you all the glory. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, dancing my love, my Savior God, to thee. Great you are, Lord. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul. My love, my Savior God, how great you are. Great you Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memilih untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Memberkati presiden kami dan para pemerintahan yang ada Tuhan. Biar hikmat Tuhan turun atasnya. Biar keputusan Tuhan, isi hati Tuhan ada atas mereka Tuhan. Biar keputusan yang dihasilkan benar-benar berasal daripadamu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati gereja kami Tuhan. Biar berkat Tuhan ada atas gereja ini. Gereja ini memberkati banyak gereja-gereja yang lain. Gereja ini menjadi patokan, menjadi center Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan lewat gereja ini. Terima kasih buat setiap pemimpin yang luar biasa yang Tuhan berkati lewat gereja kami ini Tuhan. Mari kami mau berkati mereka, lindungi mereka, kesehatan mereka menjadi bagian yang sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Hari-hari ini mereka tetap kuat berdiri, mereka tetap berpengharapan. Satu-satunya pengharapan, mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka semakin kuat dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami percaya luar biasa setelah
badai ini berlalu Tuhan, ada yang luar biasa yang Tuhan siapkan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lebih lagi memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Bagimu segala penghormatan, sembah syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang hebat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all.
Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semuanya, setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Sampai hari ini, pagi ini diizinkan terus masih kita boleh ibadah meskipun lewat online. Dan untuk sementara waktu ini kita akan tetap ibadah online. Saya percaya meskipun ibadah online, asal sikap hati kita tetap merindukan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan bisa melawat kita semuanya. Saya percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bisa memenuhi kita, Roh Kudus bisa memulihkan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur menikmati pagi ini. Tuhan sudah pelihara kami hari lepas hari sampai hari ini. Melalui musim ini ya Tuhan, kami tahu kekuatan Tuhan menyertai kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan buat kami. Bapak, kami berdoa biar kebenaran ini terus menyingkapkan kami, menguatkan kami. Untuk kami terus memandang kepada Engkau. Memandang ke depan untuk apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami. Membuat hati kami terus bergairah, bersemangat di dalam Engkau. Kami percaya yang letih lesu Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Firman-Mu membangkitkan roh kami. Berkati umat-Mu, jamah kami ya Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap belajar bulan ini tentang promosi yang datang daripada Tuhan. Minggu lalu kita sudah banyak diajar tentang promoting ini. Kita diajar bagaimana ujian demi ujian yang Tuhan kerjakan di dalam kepemimpinan setiap kita. Memimpin diri sendiri, rumah tangga, dan semua tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita. Semua ujian ini mempersiapkan kita untuk kita next level. Untuk Tuhan mempercayakan kita untuk hal yang jauh lebih besar di depan kita. Dan saya mempercayai bahwa masa pandemi ini, hampir kita lalui 6 bulan ini, dan kita tidak tahu kelanjutan ke depan. Tapi saya percaya kalau kita sikapi dengan sikap hati yang benar, maka masa-masa sulit ini pun menjadi masa persiapan yang Tuhan berikan buat kita. Persiapan untuk Tuhan mempercayakan juga hal yang jauh lebih besar di depan kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita memandang semua situasi ini. Ada banyak orang berkata ini masa yang jauh lebih sulit lagi yang kita akan hadapi. Tapi apapun itu, kalau kita sikapi dengan sikap yang benar, dengan pola pandang kerajaan, dengan memakai sudut pandang Tuhan, kita akan kuat, saudara. Makanya saya mengajak kita untuk tidak memandang sesaat apa yang kita alami, kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan aja yang kita hadapi ini, tapi kita memandang ke depan. Saya percaya ini masa persiapan juga untuk kita bisa dipercaya, promosi demi promosi, peninggian demi peninggian yang Tuhan sedang siapkan di depan kita. Makanya saya ajak semua kita termasuk saya sendiri untuk kita punya sikap hati yang benar. Untuk kita mempersiapkan pikiran kita dengan benar. Ayo kita melihat yang di depan Bapak Ibu. Akan apa yang Tuhan sedang siapkan. Sekali lagi promosi demi promosi, peninggian demi peninggian yang Tuhan siapkan buat kita. Saat kita belajar memakai sudut pandang Tuhan, melihat semua kondisi, situasi hari-hari ini ke depan yang kita akan lalui. Nah, kita akan terus belajar tentang promosi ini. Tapi saya ingin mendasari di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat ke-11. Dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah prinsip kerajaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu kunci kerajaan surga. Kita harus nangkap ini. Ini prinsip yang Tuhan berikan buat kita kalau kita mau ditinggikan. Atau bahkan sebaliknya. Dan saya pikir kita tidak perlu ngalami direndahkan. Nah ini kunci yang kita harus perhatikan. Kunci yang pertama akan membawa kita kepada peninggian, dan sebaliknya kalau kita memakai kunci kesombongan,
maka Tuhan akan turun tangan untuk merendahkan kita. Ini dua hal yang menjadi keputusan kita. Ini pilihan setiap kita. Tapi saya ingin mengajak kita, termasuk hidup saya, untuk memilih tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, dua hal ini adalah pilihan yang kita harus ambil. Ini keputusan kita di bumi, apapun keputusan kita, surga akan turun tangan, menentukan dua hal ini. Direndahkan atau ditinggikan, atau dipromosikan oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan, artinya kita, semua kapasitas kita, di area kita masing-masing, sama Tuhan diperluas. Kapasitas, potensi, keahlian, keterampilan kita, sama Tuhan diperluas, dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Ini peninggian yang datang daripada Tuhan. Asal sesuai prinsip firman tadi kita belajar merendahkan diri. Bukan rendah diri, bukan minder, itu hal yang berbeda banget. Tapi kita memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kita latih ini. Yang pertama ini kita harus perhatikan dari prinsip ini. Untuk Tuhan mempromosikan kita. Untuk kita menikmati peninggian, kepercayaan-kepercayaan yang lebih dari Tuhan. Ayo kita miliki. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Saya tahu ini tidak mudah untuk melatih ini. Tapi kita harus latih hari lepas hari. Bahkan Bapak Ibu yang punya anak pun di rumah dilatih sejak kecil. Ya, kerendahan hati dibangun itu setiap hari. Dalam seharian setiap kita. Bapak Ibu dikatakan orang yang sombong itu sedang mempersiapkan jalan untuk kehancuran. Sekali lagi, kesombongan itu hanya mempersiapkan jalan untuk kehancuran. Memang tidak seketika langsung akan direndahkan oleh Tuhan. Tidak seketika langsung, maka Tuhan turun tangan untuk merendahkan kita pada waktu muncul kesombongan. Tapi Bapak Ibu saya harus ngomong ini, Tuhan punya limit. Tuhan punya batasan. Sampai tingkat mana kesombongan itu kita kerjakan. Kalau melewati limit batasan, Tuhan akan turun tangan untuk merendahkan manusia yang sombong. Nanti kita belajar bagaimana Alkitab tulis banyak. Bahkan mungkin kehidupan sehari-hari kita belajar dari banyak orang yang direndahkan oleh Tuhan karena kesombongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang direndahkan Tuhan itu hidupnya tidak sama lagi. Dan ini menjadi perhatian kita benar-benar. Makanya yuk kita koreksi, termasuk hidup saya koreksi terus supaya jangan muncul kesombongan, sikap angkuh, arogan. Memang kesombongan ini bisa dilihat dari perilaku kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita. Ya, muncul itu kelihatan sehari-hari. Kita bisa lihat. Makanya kita butuh orang. Kadang-kadang kita perlu orang untuk ngomongin kita, tegur kita, nasihati kita. Supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi prinsip ini harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Keputusan apapun yang kita ambil. Entah kita mau meninggikan diri atau merendahkan diri. Maka Tuhan akan turun tangan atas setiap keputusan kita itu. Kita berkata apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau kita melepaskan peninggian diri, kesombongan, maka surga juga akan turun tangan untuk merendahkan kita. Tapi kalau kita melepaskan kerendahan hati dalam kehidupan kita di bumi ini, maka surga juga akan melepaskan peninggian, turun tangan untuk meninggikan setiap kita. Saya tahu bahwa kita mengejar itu peninggian. Promosi demi promosi. Saya tahu kita senang, kita suka cita. Tapi ayo kita koreksi ini. Kan sekali lagi ini adalah prinsip yang kita harus perhatikan. Supaya kita didapati tetap ada kerendahan hati dalam hidup kita. Ada contoh di dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan, ada banyak contoh. Ya. Kita perhatikan Miriam, kakak dari Musa. Ya. Bagaimana dia pun kena kusta. Tuhan turun tangan untuk merendahkan Miriam. Karena timbul kesombongan.
Sampai dia menentang otoritas dari Musa. Musa itu otoritasnya diberi, ditunjuk, dipilih. Tuhan yang ngasih otoritas. Tapi Miriam punya sikap hati yang salah. Dia mau menentang otoritas itu. Dan dia berhadapan dengan Tuhan, saudara. Dan akhirnya dia kena kusta. Meskipun oleh belas kasihan Tuhan dia dipulihkan. Tapi ini contoh yang kita mesti perhatikan. Kalau Tuhan turun tangan untuk merendahkan, hidup kita itu tidak sama lagi betul-betul. Dan kita tahu kisah dari Miriam. Namanya tidak tertulis lagi sampai dia meninggal baru dia tulis. Yang kedua kita belajar dari Raja Uzia di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Raja Uzia setelah ditinggikan oleh Tuhan dia sombong, dia tidak jaga hati. Ya, dan Tuhan turun tangan atas kesombongannya. Dia pun kena kusta, kita ngomong. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tinggal di pengasingan. Tuhan rendahkan, saudara. Dan betul hidupnya tidak sama lagi, saudara. Dia tidak bisa memulai lagi. Saudara perhatikan. Saya berdoa ini dijauhkan dari kita. Ada banyak lagi kisah-kisah di Alkitab. Bagaimana kesombongan itu betul-betul membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Alkitab ngomong di dalam Amsal 16 ayat 18. Dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi didahului oleh kecongkakan dulu. Tidak langsung hancur. Tidak langsung jatuh. Tidak langsung direndahkan. Tapi ada yang mendahului dia. Kecongkakan, rasa sombong, hati yang congkak, angkuh, arogan. Dimulai dari situ. Ingat saya tadi katakan, Tuhan punya limit batasan kesombongan ini. Kalau sudah pada tahap tingkatan melebihi limitnya Tuhan, Tuhan turun tangan untuk merendahkan. Makanya saudara Amsal ini kita mesti perhatikan. Makanya kenapa tadi contoh-contoh sampai mengalami kehancuran dan kehidupan mereka. Kan Amsal 16-18 tadi jelas berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Didahului dulu dengan rasa congkak, rasa angkuh dulu. Kenapa kesombongan itu sampai membawa kehancuran? Jelas saudara, karena Tuhan itu benci orang sombong. Tuhan benci, karena kesombongan itu dosa. Yang kedua, Tuhan juga menentang orang yang sombong. Ya, di dalam 1 Petrus juga Tuhan katakan, Allah menentang orang yang congkak. Tuhan menentang. Artinya kalau kita congkak, kita sombong, kita angkuh, kita arogan dalam hidup ini. Itu sama aja kita sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Terus jangan main-main dengan Tuhan. Kata menentang itu punya gambaran, kita berhadapan langsung dengan Tuhan kita. Siapa yang mau melawan Tuhan kita? Kenapa orang sombong mengalami kehancuran? Karena satu tadi, Tuhan benci orang sombong. Yang kedua, Tuhan juga menentang orang sombong. Orang sombong itu mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Orang sombong itu mengambil apa yang menjadi porsinya Tuhan. Dia ambil menjadi miliknya. Pujian yang harusnya milik Tuhan diambil. Rasa kehormatan, kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Kita ambil karena kesombongan kita. Kita merasa semua karena kita. Semua perhatian dipusatkan kepada kita. Semua pujian milik kita semuanya. Saudara, hati-hati. Itu kenapa kesombongan membawa kehancuran. Hati-hati ya saudara. Tapi saya percaya kalau kita melatih kerendahan hati dalam hidup kita. Sebaliknya banyak contoh di Alkitab. Orang-orang itu ditinggikan oleh Tuhan. Yang paling kita bisa belajar adalah dari Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan. Alkitab jelas ngomong Tuhan kita orang yang lemah lembut dan rendah hati. Oh ya kita belajar bagaimana Filipi berkata dia mengosongkan dirinya. Dia raja segala raja. Dia pemilik segala sesuatunya. Tapi dia kosongkan. Dia turun ke bumi untuk saudara dan salah. Untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita di atas kayu salib.
Itu gambaran kerendahan hati yang kita mesti belajar banyak. Makanya Alkitab berkata dalam Filipi, Yesus ditinggikan oleh Bapa di surga. Dan nama di atas segala nama. Di mana setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah kita mesti belajar dari Tuhan kita. Saya ingin kita belajar beberapa hal kecil yang kita bisa lakukan untuk melatih kerendahan hati dalam hidup kita. Kita belajar, saudara. Yang pertama mungkin kita belajar untuk berjiwa besar ya. Waktu kita dikritik, waktu kita ditegur. Ya ini hal-hal kecil sehari-hari yang kita bisa perlu belajar. Termasuk di dalam rumah tangga, anak-anak kita, orang tua. Belajarlah untuk tidak langsung defend, tidak langsung bereaksi pada waktu kita dikritik, pada waktu kita ditegur oleh pimpinan kita, siapapun, oleh teman-teman dekat kita. Mari kita belajar untuk memiliki jiwa besar. Ya, kita belajar mendengar semua kritikan itu. Kita belajar mendengar semua teguran. Apalagi itu dari orang-orang yang mengasihi kita. Apalagi itu dari otoritas di atas kita. Saya percaya itu teguran yang baik. Ya, seringkali kita defend. Kita tidak terima duluan. Kita tidak mau disalahkan. Itu bentuk-bentuk kesombongan, saudara. Kita mau melatih untuk tetap rendah hati. Belajar. Kalau ditegur, kalau dikritik, diberi masukan. Belajar untuk menerima, mendengar dulu saudara. Latih itu saudara. Itu hal kecil yang kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua kita belajar untuk tunduk. Anak-anak dengan orang tua, ya, tunduk kepada pemerintah yang ada. Ya, sekarang musim pandemi, PSBB ini pemerintah ngasih anjuran pakai masker. Ayo ikutin anjuran ini baik, ya, jaga jarak, cuci tangan, ya. Ayo kita ikuti saudara. Ya, jangan kita sombong bahwa kita tidak akan pernah kena namanya pandemi. No, saudara hati-hati. Kita berjaga-jaga senantiasa. Istri kepada suami, tunduk kepada otoritas yang di atas kita. Tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani di atas kita. Belajar untuk submit di sana. Itu akan membangun kerendahan hati dalam hidup kita. Apalagi yang kita bisa belajar? Belajar untuk tidak menikmati pujian yang manusia beri buat kita. Ya, kita boleh berbesar hati untuk semua pencapaian. Tidak apa-apa saudara dipuji orang. Ya, kita semua senang. That's okay. Ya, kita perlu memuji keberhasilan, pencapaian yang kita raih. Tapi jangan menikmati terus-menerus pujian itu. Sampai kita haus pujian. Wow, ini kalau kita kerjakan itu membuat kesombongan. Wow, ini saya. Wow, ini saya. Ya, terus tahu semua karena Tuhan. Makanya saudara belajar untuk tidak menikmati terus-menerus pujian. Kalau orang memuji kita, thank you. Dan kembalikan kepada Tuhan. Ya. Dan yang kita juga harus belajar juga untuk memuji orang, saudara. Orang sombong kan susah memuji orang. Ya. Orang sombong sukanya kan lihat kesalahan orang terus. Saudara. Bahkan kalau orang berhasil, iri, marah. Nah, itu orang sombong, saudara. Tapi kita mau belajar rendah hati. Tidak apa-apa kalau itu porsinya orang untuk dipuji, pujilah orang itu, saudara. Belajar memuji. Ya. Apalagi yang kita bisa buat? Belajar mengakui kesalahan atau bahkan kegagalan yang kita buat. Tidak apa-apa. Ya, minggu lalu Pak Janus mengajar kita, ini ujian kalau kita buat kesalahan juga. Tidak apa-apa saudara, setiap kita bisa buat kegagalan dan kesalahan, termasuk saya saudara. Ya, tidak apa-apa, akui. Itu akan menolong kita untuk tetap rendah hati. It's okay. Ya. Apalagi yang kita bisa buat, saudara. Mungkin ini yang kita bisa lakukan. Setia melakukan perkara-perkara yang kecil. Yang tidak dilihat orang kan. Setia, saudara. Meskipun tidak ada pujian, setia. Ya, hal-hal kecil mungkin remeh di hadapan manusia. Tapi kalau kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Wow, ini adalah cara sangat efektif membentuk kerendahan hati. Ingat, orang tidak langsung direndahkan dan orang tidak langsung ditinggikan. Tapi ada waktu Tuhan. Cepat atau lambat, keputusan apapun yang kita ambil, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita latih kerendahan hati, cepat atau lambat, Tuhan akan turun tangan untuk meninggikan kita. Wow, haleluya. Ya. Itu hal-hal praktis sebenarnya yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, setiap kita termasuk saya, saudara.
Hal-hal yang pertama yang kita kerjakan untuk kita dapat promosi peninggian Tuhan. Ayo miliki terus ya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk kita terima promosi peninggian Tuhan? Ini sering kita fail di sini. Dibutuhkan kesabaran. Ya, seringkali kita tidak sabar ini, ya menunggu waktunya Tuhan ini paling, aduh ya, kita ini paling tidak sabar menanti waktu Tuhan. Karena di Alkitab itu ditulis, tokoh-tokoh Alkitab sebelum ditinggikan oleh Tuhan, dia menanti waktu Tuhan. Siapapun, Yusuf berapa tahun, 13 tahun dia tunggu, ya, mulai dia dapat mimpi, dapat janji Tuhan sampai digenapi. Butuh waktu 13 tahun, itu masa persiapan. Kita seringkali kita tidak mau dipersiapkan. Kita maunya bypass, cepat. Ya, hati-hati kalau kita tidak sabar menanti waktu Tuhan untuk dipromosikan. Maka kita akan mempromosikan diri sendiri. Banyak kita itu promosikan diri sendiri. Ya, semua orang dipromosikan. Hati-hati loh saudara. Nanti kita timbul kesombongan. Alkitab di dalam 1 Timotius juga. Alkitab katakan bahwa ciri atau syarat penatua itu salah satunya jangan orang yang baru bertobat. Ya, nanti ada hukuman iblis katanya. Hati-hati timbul kesombongan, saudara. Ya, jadi ayo belajar untuk sabar menanti. Jadi ingat ini prinsip. Waktu orang terima janji Tuhan, mimpi dari Tuhan, tidak langsung digenapi. Tuhan kasih waktu masa persiapan. Waktunya seberapa lama, terserah Tuhan. Dan terserah respon, tergantung respon kita juga. Baru setelah masa persiapannya selesai, Tuhan akan tinggikan kita. Ya, janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita lihat Musa 40 tahun. Wah, itu lama waktunya saudara. Ya, 40 tahun, itu proses persiapan. Ya, nah, di mana masa-masa persiapan ini Tuhan kerjakan? Yang pertama adalah Tuhan melatih kita di dalam masa persiapan. Untuk apa? Rendah hati. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah melatih juga diri kita. Kemampuan yang Tuhan beri. Ayo latih, belajar terus ya. Musim pandemi ini kita banyak seminar-seminar. Tidak apa-apa, ikutin ya. Untuk mengasah seluruh kemampuan, keahlian yang Tuhan beri di area kita masing-masing. Kita punya keahlian apa? Asah di masa-masa persiapan ini. Tinggal nanti tunggu waktunya Tuhan. Kita sudah siap untuk lakukan itu. Ya. Jadi yang kedua dibutuhkan kesabaran. Ini memang tidak mudah ya menunggu waktu Tuhan. Tapi kita harus belajar. Tuhan Yesus pun ya dia sabar menanggung ya semua masa-masa persiapan. Semua kita. Kalau orang mempromosikan dirinya sendiri, maka dia menanggung, menopang dengan kekuatannya sendiri, saudara. Tapi kalau Tuhan yang promosikan kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk menopang kita. Tinggal kita mau pilih yang mana, saudara. Yang terakhir, setiap promosi, ini penting, saudara. Yang pertama dibutuhkan kerendahan hati. Yang kedua dibutuhkan kesabaran untuk menanti waktu Tuhan. Dan ini buat saya penting. Ada tujuan Tuhan dalam setiap promosi kita. Seringkali kita lupa. Ya, Mazmur 75 ayat yang 6 dan 7 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian, promosi itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, saudara. Ingat sekali lagi, promosi datang daripada Tuhan. Sabar menanti waktu itu. Tapi waktu kita dipromosikan oleh Tuhan, ingat ada tujuan Tuhan. Ada tujuan kerajaan di sana. Kita harus terlibat di dalam pemberitaan Injil kerajaan atas seluruh muka bumi. Sudah mesti tahu bahwa ada tujuan Tuhan di situ. Kenapa aku dipromosikan? Pasti ada maksud dan tujuan kekal Tuhan. Supaya apa? Kerajaannya dilebarkan di muka bumi ini. Expanding the kingdom. Kita harus ingat itu. Banyak orang waktu dipromosikan lupa ini. Akan Kristus Yesus yang akan dimuliakan. Tapi justru kita menjadi self-center. Kita jadi berpusat pada diri kita sendiri. Kita promosikan diri sendiri. Sudah hati-hati. Jadi saya ingatkan buat kita. Waktu Tuhan tinggikan setiap kita. Ingat ada tujuan ilahi Tuhan. Sudah tangkap maksud Tuhan apa? Tentunya
untuk Yesus dimuliakan, kerajaannya dilebarkan di atas muka bumi. Kita terlibat di dalam pelebaran Injil kerajaan di atas muka bumi. Jiwa-jiwa, itulah hati Tuhan, saudara. Jadi jangan self-center, tapi Christ-center. Semua berpusat pada Kristus. Di tengah-tengah promosi yang Tuhan kerjakan, terus tanya Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku kerjakan? Tuhan, apa yang Tuhan mau aku kerjakan? Kenapa kok Tuhan promosikan aku? Tuhan, apa yang aku kerjakan untuk Kristus dimuliakan? Esther contohnya, waktu dia ditinggikan oleh Tuhan, dia tidak lupa tujuan Tuhan. Dia selamatkan bangsanya. Yusuf, dia tidak lupa pada waktu dia ditinggikan, dipromosikan oleh Tuhan. Dia selamatkan keluarga dan bangsanya, dan begitu banyak orang mengalami Kristus tentunya, Yesus dimuliakan. Hanya orang-orang ditolong dalam kehidupan promosi dari Yusuf. Saudara, inilah tujuan kekal waktu kita dipromosikan oleh Tuhan. Saya akan akhiri. Jadi terus miliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati membuka jalan bagi promosi Tuhan. Tetap rendah hati, tetap sabar menanti waktu Tuhan. Dan ingat, ada tujuan kekal, ada tujuan ilahi setiap promosi. Peninggian yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, aku berdoa, setiap Bapak Ibu, setiap kita, bersiaplah untuk mengalami peninggian yang datang dari Tuhan sendiri. Haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami menikmati firman-Mu, boleh membangun, menguatkan kami. Tuhan, kami terus terbuka mata hati kami. Hamba berdoa supaya hati kami terus merendahkan diri di hadapan Engkau. Supaya kami ditinggikan Tuhan pada waktu-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami didapati ada rasa sombong, hati yang congkak dalam sikap perilaku perkataan kami. Ampuni kami. Kami itu hajar, latih kami. Tuh hati kami terus rendah hati Tuhan. Di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Karena akan tiba waktunya janji-Mu ya dan amin. Karena siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Engkau. Tuhan, kami terlibat. Kami ada orang-orang yang masuk di dalam peninggian yang datang daripada Tuhan. Aku berdoa, jamah lawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Tidak ada seorang pun yang lemah. Tuhan kuatkan. Tuhan, kalau yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, aku bersyukur buat firman-Mu ini. Tuhan, tolong kami semuanya. Bersyukur Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di rumah kita masing-masing. Mari persiapkan roti, mari persiapkan anggur. Mari persiapkan hati kita. Biar melalui perjamuan kudus pagi hari ini, ada kekuatan Tuhan turun di tengah-tengah kita, atas setiap kita. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Harapkan mujizatnya Tuhan kerjakan atas kita pagi hari ini. Tuhan, kami percaya di dalam darah dan tubuh-Mu ada kuasa-Mu ya Tuhan. Ada mujizat-Mu. Layakan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dengan hati kami yang penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Mengingat pengorbanan-Mu, kematian-Mu. Mengingat kasih pengorbanan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami mau terima dengan iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu semuanya daripada Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku.
atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Kami menyatakan syukur kami, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Angkat roti, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan, mari angkat roti. Tuhan, terima kasih buat bukti kasih-Mu buat kami. Engkau Immanuel yang terus menyertai kami dalam musim apapun, situasi apapun ya Tuhan yang Tuhan izinkan. Kami tahu Engkau ada bersama kami ya Tuhan, memberi kekuatan baru. Kalau ada di antara kami umat-Mu yang lemah, beri kekuatan ya Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Taruh harapmu kepada
darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, Kau lihat setiap kami dan setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau lihat hati mereka. Engkau lihat setiap kondisi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kalau ada yang sakit, sembuhkan saat ini juga Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Kami mengangkat cawan anggur ini. Kami menaruh iman kepada pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkata, it is finished, semua sudah selesai di atas kayu salib ya Tuhan. Kami terima berkat dari salib-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan pujianmu. Naikkan korban syukurmu kepada Dia. Pandang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Engkau kekuatan kami. Yesus Tuhan.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Katakan, nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Saat ini bukakan tingkap surga-Mu. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati untuk hari-hari yang akan mereka lalui ke depan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Pelindungan-Mu sempurna atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kebajikan kemurahan-Mu akan terus menyertai umat-Mu. Diberkati rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Kehadiran-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah keluarga demi keluarga umat-Mu. Berkati usaha mereka. Berkati Tuhan pekerjaan umat-Mu. Berkati ya Tuhan dari kelimpahan-Mu. Terus Tuhan kerjakan mujizat demi mujizat-Mu atas seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati anak-anak mereka. Berkati cucu-cucu mereka. Dengan takut akan Tuhan. Berkat kerajaan-Mu Tuhan dilimpahkan atas seluruh umat-Mu. Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran-Mu sendiri. Terus menyertai dan memenuhi kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang percaya siap memberkati, jadi berkat sama-sama katakan. Amin. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of
di setiap kita. Yes.